You are good. Sing, you are good, Jesus. With a cry of praise, with a cry of praise, my heart will proclaim. You are good. You are good. In the sun of rain, in the sun of rain, my heart celebrate. You are good. You are good. Come on. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are to me. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari ini hari yang baik, karena kami tahu Tuhan Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pujian-Mu yang luar biasa. Kami percaya hadirat-Mu Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Bapa, kami mau angkat tangan kami, mau nyatakan bahwa kami berserah kepada-Mu Tuhan. Sepenuh hidup kami Bapa milik-Mu. Kami tahu Tuhan, bukan situasi yang mudah untuk kami hadapi di zaman-zaman saat ini, tapi kami percaya ada kuasa-Mu, Kau nyatakan. Bapakku datang dan berserah. Mari jemaat Tuhan, Ku nyanyikan dari hati. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami berserah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sing Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. sing Immanuel, Immanuel, yes God, ini suara anak-anak Tuhan. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah We welcome you in this place. Fill us more with your presence, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita. Mari angkat tangan saudara. Kita mau katakan lagu ini sama-sama lagi. Kau kuatkan aku bertahan. Yes. Kau harapan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
Shina mataka ya raraba ya shina kararaba taka ya raraba ya shina raraba taka ya raraba ya se. Kami mau berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Tanda penyerahan diri kami kepadamu Bapa. Kau lihat tangan umat-Mu yang terangkat pada pagi hari ini. Kami mau Engkau Tuhan yang hidup di dalam kami. Thank you Holy Spirit. I surrender to you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Speak to us, Lord. Fill me with your presence, oh God. Thank you, Jesus. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Yes, Jesus. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. Oh, I Thank you, Jesus. Come on, sing together. Rest my soul, His mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you, Lord. I wanna know you, Lord. I surrender. Oh, I surrender. Oh,
Jesus, fill us more, God. Shikararabatakayararabayase. Shirarabatakayarararabaya, shikararabatakayararabayase. I surrender. Oh, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you. Sing it again. I surrender. Mari jemaat Tuhan angkat tangan saudara. Lebih lagi buat Tuhan. Berbicara dari hati saudara. I surrender, Lord. Katakan sama-sama. I surrender. Jemaat Tuhan. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender, Jesus. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Yes, Lord, we want to know you more. Kami ingin mengenalmu lebih lagi. Bertakhtalah atas hidup kami, atas hati kami, atas jiwa kami, atas pikiran kami. Kami mengizinkan Engkau bekerja ya Roh Kudus atas setiap hati kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday Zion. Boleh kasih tepuk tangan lagi lebih meriah. Kita mau apresiasi setiap tim yang sudah melayani kita hari ini. Saudara, boleh silakan duduk. Alright. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini. Welcome home. Bagi saudara juga yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GKS Balikpapan, welcome home. Saya akan membagikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, di gereja kita ada komunitas rohani yang kita sebut home. Home sendiri terdiri atas home single dan family, juga ada home sarji. Home tersebut diadakan dari hari Rabu sampai dengan Jumat, khusus sarji diadakan hari Sabtu jam 7 malam sesuai dengan jadwal home
masing-masing. Saudara yang belum bergabung, ayo join. Setelah ibadah selesai, saudara bisa menanyakan hal lebih detail lagi untuk home di booth greeter di belakang. Pengumuman yang kedua, siap-siap ya tangannya untuk tepuk tangan ya. Oke, pengumuman yang kedua, GKS Special Christmas Service. Aduh, gemes banget, sekali lagi tepuk tangan dong. Diadakan pada hari Minggu 11 Desember jam 17.00 atau jam 5 sore di The Hall Pentasity. Jadi saudara, ayo ajak keluarga kita, teman-teman kita, orang yang kita kenal untuk beribadah Natal bersama di tempat ini. Amin. Pengumuman yang terakhir. Wah, ini langsung senyum nih begitu pengumuman terakhir. Pengumuman yang terakhir khusus untuk Builders Appreciation Night. Yes. Kita bikin special Christmas dinner buat setiap builders dan leaders di tempat ini. Diadakan pada hari Sabtu 10 November jam 17.00 atau jam 5 sore di Pentasity, di The Hall Pentasity. Builders Appreciation Night ini diadakan dengan tujuan untuk mengapresiasi setiap orang yang sudah mengkomitmenkan diri mereka untuk melayani di tempat ini. Baik saudara, sambil saudara mempersiapkan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya bacakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Percaya kalau hidup kita di masa lalu, di masa sekarang, bahkan di masa depan, yang kita bahkan nggak tahu akan kejadian apa di masa depan, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Baik saudara, mari saya undang kita angkat persembahan kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan, setiap rencana Tuhan, setiap perlindungan Tuhan atas hidup kami sampai dengan hari ini. Hari ini ketika kami, Tuhan berikan kesempatan untuk memberi ya Bapak, Kau tidak melihat seberapa besar yang kami berikan atau seberapa kecil yang kami berikan, tapi kami percaya ketika kami mau memberi Tuhan, ada tangan Tuhan yang siap memberkati setiap kami secara luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya siap memberi, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi GKS Balikpapan. So senang bisa kembali melihat saudara pagi hari ini di rumah Tuhan, amin. Tadi waktu datang ke persiapan ibadah ini, saya lewatin mall, lalu mall udah mulai suara lagu-lagu Natal. Time flies, cepet banget. Gak terasa ini udah mau akhir tahun dan sudah mau Natalan lagi. So, ya Tuhan ingatkan bahwa jangan sampai waktu berlalu, waktu lewat, tapi kita gak belajar untuk menghitung hari seperti firman Tuhan katakan. Kita gak count our days, kita gak benar-benar mensyukuri setiap waktu yang ada, atau kita bisa menjadi orang yang hanya melewatkan waktu begitu aja tanpa sadar bahwa sebenarnya Tuhan sedang bekerja dan berproses kepada kita dari hari ke hari menjadi lebih baik. Saya nggak tahu saudara ngalami apa sepanjang tahun ini, mungkin waktu yang berat, musim yang berat, tapi satu hal yang kita harus percaya, firman Tuhan itu nggak pernah salah. Amen. Bahwa Dia adalah Allah yang terus bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. So, Pastor, jadi gimana caranya supaya kita bisa deal with ourselves, bisa selesai sama diri kita bisa deal with God. Give thanks, ucapan syukur sama Tuhan. Amin. Ucapan syukur itu, ketika ucapan syukur itu bisa keluar dari hati kita, keluar dari mulut kita, entah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa itu adalah respon yang terbaik yang kita bisa berikan atas keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tadi diumumkan, tadi pengumuman bahwa tanggal 11, so catat di kalender setiap saudara, di gadget, tanggal 11 kita akan Christmas celebration, dan itu diadakannya pada sore hari. Jadi pada pagi hari ini kita geser semuanya ke ibadah
sore hari jam 5 sore di The Hall. So pastikan saudara datang lebih awal supaya ada kebagian tempat duduk, tempat kursi, karena biasanya kita setiap tahun kalau Natal nggak bukan kebagian ya, atau tiba-tiba somehow jemaat bisa 2-3 kali lipat dari yang sekarang ini mereka datang. Saya berharap bukan Kristen napas ya, karena ada yang bilang Kristen napas, Kristennya cuma waktu Natal sama Paskah gitu, enggak ya. Jadi so come earlier, datang lebih awal supaya saudara bisa dapat kursi yang terbaik. Dan buat para builders, di satu hari sebelumnya kita ada tadi dikatakan Builders Appreciation Night. So di gereja ini kita sangat mengapresiasi setiap builders yang melayani setiap minggu, yang datang lebih pagi, pulang lebih lambat. Mereka yang berdoa, mereka yang pusingin ministry atau pelayanan mereka masing-masing, mereka yang meeting, mereka yang terus fellowship, mereka nggak ada henti-hentinya, punya hati dan jiwa yang mau melayani. Mereka ada orang-orang yang mau merespon panggilan Tuhan, mereka yang mau membangun rumah Tuhan. So bukankah mereka layak diapresiasikan? Bahkan appreciation night ini nggak cukup untuk mengapresiasi apa yang telah mereka kerjakan di sepanjang tahun ini. So kenapa saya mau katakan ini? Karena saya mau kasih tahu kepada semua gereja, setiap jemaat di gereja bahwa di gereja ini tuh kita mengapresiasi setiap orang yang melayani. Kita melihat builders itu adalah orang-orang yang sangat bernilai, sangat berharga. Amin. Dan terakhir sebelum kita bersiap untuk firman Tuhan, buat saudara yang mungkin baru belakangan ini mulai datang dan mulai enjoy dengan ibadah, saya mau encourage setiap saudara untuk yuk next steps yuk. Bergerak satu langkah lebih maju untuk saudara boleh tertanam di dalam komsel atau di dalam home kalau kita sebutnya di sini. Setiap saudara bisa pulang lalu saudara tanya di booth di belakang di booth greeter, saudara bisa tanya di home mana aja yang fit dengan saudara, either itu di tempat kantor, dekat rumah, either itu single, either itu family, atau either itu adalah youth, anak-anak remaja. So, saudara bisa datangin booth greeter dan saudara bisa tertanam di dalam home. Kenapa pentingnya tertanam di dalam home? Karena Tuhan mau kita bukan hanya sekedar beribadah di sebuah gereja. Karena church is not about a place to worship only, tapi church is people, church is a family. So, pada saat saudara datang ke gereja ini, I know it's a process, saya tahu ini sebuah proses. Tapi ketika saudara ada di dalam sebuah gereja lokal, saya percaya saudara ketika digerakkan, saudara buka hati saudara bisa melihat kanan kiri saudara adalah is a family. Yes. Saya selalu bilang bahwa church is a family gathering. Gereja itu ibadah ini adalah sebuah pertemuan, layaknya pertemuan sebuah keluarga besar. Jadi kalau kita bicara soal keluarga besar, berarti habis selesai ibadah kita kumpul, kita bersama-sama satu dengan lain, yang kenalan. So kita berada di dalam gereja ini kita merasa seperti kita ada di dalam rumah. Amen. I know it's a process, karena gak gampang setiap orang bisa mulai berintegrasi, tapi mulailah memberanikan diri next steps. So merasakan bahwa this is my home, ini adalah rumah saya, ini adalah rumah saya di mana saya bisa bertumbuh, ini adalah rumah di mana saya bisa dimuridkan, inilah rumah di mana saya bisa diterima apa adanya, ini adalah rumah di mana saya bisa dimuridkan. Amen. Yuk kita bangkit berdiri, kita bersiap untuk firman Tuhan. Kita sekali lagi menyembah Tuhan, dan hari ini kita akan diri oleh Pastor Chris. Bisa ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. ku tenang, Sebab Kau di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan
kawal aku. Thank you Jesus. Mari saudara, nikmati hadirat Dia di tempat ini. Thank you Jesus. Engkaulah tempat peristirahatan kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Mari saudara, tenangkan jiwamu. Bayangkan kau seperti ada di dalam satu lingkaran. Ada di dalam satu tempat di mana hanya ada kau dan Tuhan di situ. Dia yang mengasihi engkau. Dia yang mencintai engkau apa adanya. Mari saudara, singkirkan semuanya. Pikiran-pikiran di luar Tuhan. Biar izinkan sekarang engkau hanya berhadapan dengan Tuhan. Bapa yang mengasihi, Bapa yang menyediakan segalanya, Bapa yang memberikan kehidupan, Bapa yang terus akan membawa kita, menggendong kita sampai pada akhirnya kita terus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Thank you Jesus. Kuraba syakaralabah. Iara sekeria hasto kondorokaba sakara. Kiara sakana masekeria kara sekaralaba. Eraba sakaralama sokondira atakara masekerete. Leka barakana rakoria anama sekeria raba. Hari ini ketika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jika engkau mendengarkan suaranya hari ini, percayalah bahwa ada hal-hal yang di dalam hidup kita yang Tuhan ingin lepaskan, hari ini akan terlepas. Bapak terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini Bapak, kami mengalami transformasi. Oleh karena itu kami terus minta, dan kami minta Roh Kudus untuk terus membuka kapasitas hati kami, telinga rohani kami, sehingga kami terus mendengar Engkau. Dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-Mu, pelaku firman. Karena kami tahu Tuhan, hidup yang Kau berikan ini adalah hidup yang benar-benar luar biasa. Hidup yang dinantikan oleh dunia yang mau lihat. Dunia mau melihat hidup kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hidup yang berkemenangan, hidup yang menerobos, hidup yang menaklukkan, hidup yang akan mempengaruhi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami mau duduk seperti Maria, diam di kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika firman itu keluar Tuhan, rema itu datang Tuhan. Nothing is impossible for us. Nothing is impossible for us Lord. In the name of Jesus, semua katakan amin. Haleluya. Glory to God. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus sekuat-kuatnya. Haleluya. Terima kasih kepada tim Praise and Worship yang telah terus membawa kita masuk lebih dalam di dalam hadiratnya. Amin saudara. Shalom semuanya. Kok lemes ya? Shalom semuanya. Kayaknya baru 10 orang. Shalom. Oke, saudara tahu gak saudara? Ketika kita mengeluarkan sesuatu ya, mengeluarkan suara kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Shalom itu damai sejahtera, artinya tidak ada kekurangan. Bahwa Tuhan membuat semuanya menjadi perfect saudara. Ketika we say shalom dengan pengertian dari hati kita, shalom itu akan datang kepada kita. Amin. Jadi apapun yang Anda percaya tentang firman Tuhan, ketika Anda katakan dengan semangat, dengan benar-benar melihat apa yang Anda katakan itu terjadi, something good is going to happen. Amin. Sekali lagi, shalom. Haleluya, baru 50. It's okay. Oke saudara, selama 2 tahun ini kita semuanya mengalami hal-hal yang luar biasa, katakan amin. Pandemi itu gak ada apa-apanya saudara. Walaupun kita tahu kita banyak sekali mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Baik itu pengalaman pahit, manis, asam, asin ya saudara selama pandemi ini, amin saudara. Tapi kita lihat ada satu hal yang kita belajar dari Tuhan. Hidup adalah anugerah.
Jujur dalam masa pandemi itu banyak orang yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasih tanpa kita bisa prediksi. Amin saudara. And yet hari ini kita masih bisa duduk di sini. Itu karena anugerah. Dan itu karena ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Katakan pada kiri kanan Anda, hidup Anda berarti loh. Amin saudara. Semangat saudara. Bahwa hidup kita ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan, bukan untuk kita sia-siakan. Bahwa hidup kita untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Nah saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi bahwa kita tahu sekarang selama 3 minggu ini di gereja Anda, gereja saya juga gitu ya saudara, karena kita sama-sama GKS. Kita lihat Anda sudah mempelajari tentang rest in God's presence. Amin. 3 minggu loh saudara, 3 minggu berturut-turut. Dan saya percaya ada pasti dalam 3 minggu ini Anda sudah mendapatkan sesuatu hal yang benar-benar mengubahkan kehidupan Anda semuanya. Katakan amin. Udah bisa istirahat di dalam Tuhan? Atau seminggu ini lagi bergejolak? Seminggu ini lagi galau saudara, lagi gelisah. Karena ngelihat wow kehidupan ini gak semakin baik. Makanya jangan salah lihat, larilah kepada Tuhan. Dialah tempat peristirahatan kita. Oke, dari situ saya melihat 3 minggu ini, wow luar biasa, sangat juga mendengarkan ya saudara. Dimana kita untuk beristirahat dalam Tuhan, kita perlu pimpinan Tuhan. Betul, karena Pastor Daniel katakan Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan. Amin saudara, hidup Anda gak kekurangan kan? Amin. Lalu dikatakan lagi, apa Pak Boy bilang, kita tuh perlu mengenal Tuhan. Amin. Terus Pak Andri katakan kita perlu memenangkan pikiran kita. Peperangan ada dalam pikiran kita. Saudara sudah lakukan belum 3 minggu ini? Itu dahsyat loh. Nah tapi hari ini saya akan masuk lebih dalam lagi tentang God rest ini. Saya akan ambil dari Ibrani 3 dan 4. Aduh banyak amat Priscilla di Ibrani 3 dan 4. Jujur saudara, ketika kita tidak diajar oleh firman Tuhan, hidup kita enggak akan menjadi orang yang benar-benar berhasil. Keberhasilan kita bukan dengan apa yang Anda kerjakan secara daging saudara. Karena kita perlu melihat sebagaimana Tuhan melihat diri kita. Amen. Jadi hari ini saya akan baca Ibrani 3 dan 4 saudara. Tapi tidak akan saya bacakan semua, saya akan ambil ayat-ayatnya. Yang saya minta adalah saudara tolong di rumah pelajari lagi Ibrani 3 dan 4. Dan nanti ada di beberapa slide itu ada ayat-ayatnya, Anda ikutin itu sehingga Anda boleh mengerti. Bahwa betapa dahsyatnya ketika kita tinggal di dalam tempat perhentiannya Tuhan. Amin. Nah, saya akan mulai dari Ibrani 4 ayat 1. Ya, saya akan bacakan Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan 6 saya akan bacakan. Haleluya. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu dianggap ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan ya saudara, sekalipun janji masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian yang ia katakan sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala yang di pekerjaannya. Dalam nas itu kita baca mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya terlebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi saudara dari 6 ayat ini saya melihat
bahwa tempat perhentian Allah ini sudah dijanjikan oleh Tuhan dari sejak awal penciptaan dunia ini. Amin saudara. Dan saya berikan judul dari khotbah ini adalah God's rest and its enemy. Ya, jadi kita mau masuk dalam tempat peristirahatan tapi ada musuhnya ya saudara. Nah, kita akan lihat saudara di dalam perjalanan God rest ini, tempat perhentian Tuhan. Dari ke-6 ayat itu kita lihat Tuhan sangat menginginkan manusia tinggal di dalam tempat peristirahatannya. Amin saudara. Kita lihat bahwa dari kisah munculkan yang history of God rest itu. Kita lihat saudara bahwa dari awal Adam dan Hawa dijadikan oleh Tuhan. Ya saudara, Adam dan Hawa dijadikan oleh Tuhan. Di mana Adam itu ada setelah Adam itu ada di hari ke-6. Dan hari ke-7 Tuhan menguduskan hari ke-7 itu sebagai tempat peristirahatannya. Dia beristirahat dari pekerjaannya. Katakan amin. Nah, Adam ada bersama dengan Tuhan setelah Allah menyelesaikan ciptaannya, seluruh bumi beserta isinya, baru ada Adam. Dan hari ke-7 Adam langsung istirahat bersama dengan Tuhan. Nangkep ya saudara. Jadi kita lihat Tuhan menginginkan apa yang dia sudah selesaikan, lalu Adam masuk di situ. Amin saudara. Now jadi Allah tuh ingin sekali, jadi ketika kita lihat sejarahnya Adam, Allah ingin sekali selalu bekerja sama dengan Adam. Jadi waktu Adam diciptakan, tumbuhan belum tumbuh loh sebenarnya. Waktu dia udah ciptakan Adam, baru tuh tumbuhan dikasih tumbuh karena supaya ada yang mengusahakan. Lalu Tuhan juga setelah Adam ada, baru Tuhan menciptakan beberapa binatang lagi saudara. Diajaklah si Adam bekerja sama, kasih nama Adam, ini binatang apa? Gajah Tuhan, ayo bikin lagi, ini apa Adam? Semut Tuhan karena kecil gitu ya saudara ya. Jadi Tuhan menginginkan Adam bekerja sama dengan Allah, Allah bekerja sama dengan Adam saudara. Tapi what happened saudara? Apa yang terjadi ketika iblis mulai masuk saudara ke dalam pemikirannya Hawa dan mereka akhirnya Hawa mempengaruhi Adam dan dia jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi di Kejadian 3? Adam diusir. Sejak itu hubungan Adam dan Allah itu mulai putus. Artinya apa saudara? Adam keluar dari God rest. Adam keluar dari tempat peristirahatannya Tuhan. Amin. Jadi di sini kita lihat. Jadi hatinya Allah seperti tadi saya katakan ingin sekali manusia itu selalu ada di dalam God rest. Tapi karena dosa sekarang Adam diusir dan dia keluar dari God rest itu saudara. Ya. Nah kemudian kita lihat. Dari keturunan-keturunan Adam yang terus jatuh dalam dosa saudara. Bahkan sampai Menara Babel terakhir ya saudara ya. Mereka memberontak terus kepada Tuhan. Keinginan hatinya Tuhan itu saudara gak pernah terobati ya saudara. Dia tetap menginginkan ada satu orang, kelompok orang yang bisa bekerja sama dengan dia. Lalu dia panggillah Abraham saudara. Dia panggil Abraham, Bram keluar Bram. Dari keluarga kamu Bram. Dia mulai panggil Abraham. Karena apa? Tuhan bisa melihat hati. Katakan amin saudara. Jadi dia panggillah si Abraham saudara. Nah waktu dia panggil si Abraham saudara. Kita lihat pertama kali aja waktu dia panggil Abraham saudara. Dia berikan janji yang luar biasa. Katakan janji. Anda dan saya jangan main-main saudara. Ketika Anda bisa jadi orang percaya. Kita adalah keturunan Abraham saudara. Dan janji apa yang dia berikan kepada Abraham itu diberikan kepada kita. Katakan amin. Saya nggak bikin itunya ya saudara ayatnya. Kita lihat saudara bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham saudara. Dia berikan ayat apa? Dia berikan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Bahwa namamu akan masyhur. Bahwa kamu akan menjadi berkat. Dan orang yang memberkati kamu akan diberkati saudara. Itu luar biasa saudara.
Artinya Tuhan tuh mau banget Abram tuh menjadi orang yang bisa mempengaruhi di muka bumi ini. Haleluya. Amin, saudara. Nah, tapi kita lihat saudara di sini sampai ketika Abram masih setelah menerima janji itu dia berjalan lagi saudara, sampailah dia di dekat Sikem, di Kanaan itu. Di Kejadian 12 ayat 7 saya bacakan aja saudara. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada turunanmu. Maka didirikannya situ mezbah yang telah Tuhan menampakkan diri saudara. Anda lihat saudara, ketika Tuhan menginginkan berjanjinya, dia tegaskan lagi saudara di Kejadian 17 bahwa Tuhan mengikat janji untuk memberikan Abram keturunan dan tanah. Amin saudara. Di tanah, dia akan berikan tanah saudara. Di ayat 8 dikatakan, kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Anda perhatikan saudara, di dalam ikat janji beberapa, di dalam kepada Abram pertama kali Tuhan bilang apa? Aku akan berikan kamu tanah menjadi milikmu dan kamu akan menjadi Allah mereka. Kita move on. Berikutnya saudara. Allah tidak belum memberikan tanah Kanaan. Karena di Kejadian 15 Allah katakan apa? Keturunanmu akan kembali ke tanah yang dijanjikan itu setelah mereka masuk perbudakan 400 tahun. Ya. Nah, jadi berarti siapa yang akan menikmati tanah perjanjian? Israel. Ya. Masih bisa bertahan saudara? Saya akan berdongeng sedikit saudara tentang sejarah. Oke, lalu Tuhan berkata lagi ketika Israel setelah 430 tahun saudara, Allah sudah mendengar jeritan bangsa Israel saudara. Bahwa mereka gak tahan di dalam perbudakan. Mereka berkeluh kesah tentang perbudakan yang mereka alami. Lalu keluarlah Tuhan ingin menolong mereka, mengeluarkan mereka. Ingat loh saudara, selalu nanti saya akan kasih lihat Anda, ada pola dari Tuhan. Kita lihat di Keluaran 3 ayat 8. Anda punya Alkitab gak sih supaya lebih enak kalau Anda buka Keluaran 3 ayat 8. Karena di sini ada hal yang penting yang ingin saya tekankan. Anda lihat Keluaran 3 ayat 8, oke? Keluaran 3 ayat 8. Sudah dapat? Oke. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu apa? Negeri yang baik dan luas. Suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat tanah Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan oke, Anda lihat saudara. Siapa Tuhan kita? Ketika dia berkata bahwa dia akan melepaskan. Anda lihat di sini ayatnya katakan apa? Aku akan apa? Melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Kita kan udah tahu ya saudara bahwa Mesir itu gambaran dari apa? Dosa, dari penekanan, perbudakan. Dikatakan Allah akan melepaskan mereka dari Mesir dan membawa mereka kepada apa? Negeri yang baik dan apa? Luas. Coba Anda lihat. Saya mau Anda kenalin siapa Allahmu. Kenapa dia janjiin bahwa aku akan berikan kamu tempat peristirahatan. Ini satu pola yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Allah melepaskan orang Israel dari perbudakan dari Mesir masuk ke tanah yang baik, luas, yang berlimpah-limpah madu susunya saudara. Katakan amin. Allah tidak pernah ketika memanggil kita keluar dari dosa, memindahkan kita masuk ke dalam yang baru, di dalam Kristus itu tidak lebih baik daripada yang dulu. Ini pasti tempat yang jauh lebih baik dan sangat amat baik, yang sangat luar biasa saudara.
Oke, kita lihat. Jadi di sini Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia akan berikan tanah dan negeri yang lebih baik. Dia lepaskan dari perbudakan, masuk ke dalam tanah perjanjian ini. Oke. Tapi apa yang terjadi, saudara? Adam gagal karena dosa. Betul? Israel juga gagal pada akhirnya. Karena apa? Mereka ketika dikatakan kepada mereka bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan, mereka mengintai tanah Kanaan dan mereka melihat ada apa saudara? Orang enak, raksasa, dan mereka takut karena mereka akan mati katanya di tanah perjanjian itu. Mereka nggak percaya, mereka berontak dari Tuhan, saudara. Akhirnya apa, saudara? Semua pemberontak-pemberontak itu mati di dalam padang gurun. Dan tidak masuk ke dalam tanah perjanjian yang katanya jauh lebih baik daripada diperbudakan. Jadi 2 kali Allah gagal. 1 ketika Adam, kedua pada saat bangsa Israel. Tapi keinginan Tuhan untuk ada God rest, saudara, dia tetap dikatakan di Ibrani 4 masih ada sampai hari ini. Tuhan berjanji akan memberikan perhentian. Mungkin Anda masih bingung apa sih God rest ini ya saudara ya. Oke, kita terusin dulu ya. Akhirnya apa saudara? Akhirnya bangsa Israel gagal juga ya. Kita lihat bangsa Israel gagal, slide 2. Adam gagal, Israel juga gagal. Di Ibrani 4 kita lihat saudara, ada berapa kata yang Tuhan katakan gini loh. Aku sumpahi mereka dan aku murka dan mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Waktu saya baca kata-kata itu saudara, itu berasal dari Mazmur 95 saudara. Itu saya tersentak. Kenapa Allah sampai sumpahin dan Allah murka, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Pernah nggak Anda dengar orang tua yang belum bertobat, tiba-tiba disumpahin tuh anaknya ketika anaknya kurang ajar? Dan orang tua itu orang tua yang sangat kaya raya dan luar biasa. Mungkin pemilik dari satu pulau saudara. Tapi karena anaknya kurang ajar, gua sumpahin lu dan lu gak akan menjadi pemilik dari warisan gua. Pernah dengar saudara? Pernah dengar? Kenapa dia itu? Karena dia marah saudara. Anaknya dikatakan tidak percaya. Kita lihat, jadi Israel gagal saudara. Maka sampai berkali-kali Tuhan katakan di Ibrani 3 juga katakan di Ulangan, di Mazmur ini bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam God rest karena ketidakpercayaan. Ini diulang terus saudara di Ibrani 3 dan 4 Anda baca, kamu kasih tanda-tanda itulah yang gak masuk, disumpahin Allah murka karena ketidakpercayaan. Anda lihat saudara, saya akan masuk dulu terus. Saya akan baca Ibrani 4 ayat 9, nanti baru akan saya rangkumin semua ya saudara. Ibrani 4 ayat 9 katakan, jadi masih tersedia suatu perhentian, hari ke-7 bagi apa saudara? Umat Tuhan. Jadi walaupun Adam gagal, Israel gagal, tapi sampai hari ini Tuhan bilang masih ada satu umatku yang akan masuk ke dalam tempat perhentiannya Tuhan. Katakan amin. Semalam siapa yang nonton bola? Coba orang jujur angkat tangan. Oke, masih semangat? Ini lebih daripada supporter bola, amin saudara. Lebih hebat dari lapangan bola, amin saudara. Karena di sini ada Tuhan, katakan amin saudara ya. Oke, kita lihat saudara bahwa dari Tuhan marah karena dia udah kasih tahu bahwa orang-orang itu Adam dan bangsa Israel nggak akan masuk ke tempat perhentian. Tapi Tuhan bilang, aku tetap memberi kesempatan tempat perhentian sampai hari ini. Ini yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya maksudnya apa sih Tuhan tempat perhentian ini? Nanya gak saudara? Hah?
Coba, umat Tuhan kenapa sih bisa dibilang masih sekarang kita mau masuk ke dalam tempat perhentiannya Tuhan? Kita buka Kolose 1 ayat 13. Amin saudara. Tadi kan saya katakan gini, di dalam Tuhan selalu ada pola ilahi. Amin, katakan amin. Ya. Waktu Adam dan Israel ini gagal, itu adalah bicara tentang tempat atau tanah perjanjian secara fisik, katakan fisik. Fisik, secara fisik, tanah yang benar-benar diinjak saudara. Dikatakan waktu Israel dibilang dilepaskan dari perbudakan, pindahkan ke dalam negara atau ke tanah yang dijanjikan. Jadi ada apa? Dilepaskan dari, lalu dimasukkan ke tempat yang baru. Amin saudara. Nah sekarang Kolose 1 ayat 13. Katakan apa saudara? Bisa ada yang bacain? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan dipindahkan dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Coba Anda lihat. Kita saudara, karena dosa Adam, kita menjadi orang yang berdosa, menjadi pendosa saudara, kita tidak dilepaskan, kita menjadi orang yang terkutuk saudara. Karena Adam ketika jatuh dalam dosa, Allah memberikan beberapa kutuk di mana saudara perempuan akan susah payah mengandung ya saudara. Lalu tanah terkutuk oleh karena Adam, jadi harus susah payah. Sebenarnya ketika mereka tidak jatuh dalam dosa, tanah itu akan bersahabat dengan Adam. Perempuan itu mungkin melahirkan gak pakai susah payah, langsung jol keluar gitu ya saudara ya. Nah tapi karena dosa saudara, hari ini kita perempuan susah payah melahirkan. Lalu apalagi saudara, keturunan kita dikejar-kejar setan. Amin. Iya kan? Iblis akan apa? Menggigit tumitmu. Tapi dibilang perempuan itu akan menginjak. Keturunan perempuan itu akan menginjak kepala iblis. Jadi Anda lihat, karena ada dosa. Jadi manusia yang lahir ke muka bumi ini, keturunan Adam, bukan lagi serupa segambar Allah, tapi serupa segambar Adam dalam arti dosa. Kita yang berdosa hari ini, Kolose 1 katakan, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin saudara. Jadi gini saudara, kita sekarang bukan lagi hidup walaupun Anda di bumi dengan segala kutuknya, dengan segala kesusahannya, dengan segala penderitaannya akan kita taklukkan. Karena kita sekarang secara rohani telah dipindahkan dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di sini Tuhan memerintah, di sini Sang Pencipta langit dan bumi tinggal bersama dengan kita. Katakan amin saudara. Sekalipun Anda duduk di kursi situ saudara, tapi sadarilah bahwa Anda telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Kita tidak lagi hidup dengan keinginan kita sendiri, karena sekarang pemerintahan Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Dulu zaman Adam dan Israel itu bicara fisik saudara. Tanah perjanjian yang dikatakan oleh Tuhan adalah tanah perjanjian fisik. Now hari ini kita ada di dalam kerajaan Allah. Tanah perjanjian rohani yang hari ini kita sudah masuki. Katakan amin. Saya ingin Anda switch pikirannya. Sekalipun kita tinggal di dunia yang sudah jatuh ini, tapi kita bukan berasal dari dunia. Karena kita sekarang hidup di dalam kerajaan Allah. Lewat apa saudara? Saya ingin Anda lihat. Waktu zaman Adam, 6 hari Tuhan menciptakan langit bumi beserta isinya semua sudah disediakan kepada Adam. Allah menyelesaikannya dan Allah beristirahat supaya Adam sekarang hidupin apa yang Allah sudah siapkan itu. Katakan amin. Anda bisa lihat sekarang lewat kematian Yesus di kayu salib, dosa diselesaikan,
Dosa dihukum di dalam tubuhnya Yesus. Yesus mati, dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit. Sebelum dia mati, dia masih di kayu salib. Dia katakan apa? Sudah selesai. Now kita bisa dipindahkan dalam kerajaan anak yang kekasih. Karena pekerjaan Yesus sudah selesai. Saya ingin Anda lihat lagi. Waktu zamannya Adam, dia hidup di dalam pekerjaan Allah yang sudah selesai. 6 hari Allah mengerjakan segala sesuatunya. Bumi dari kosong, dari kacau balau. Sehingga semuanya tersedia. Dan dia buat Adam supaya tinggal dari semua apa yang Allah sudah sediakan. Now di dalam Kristus selesai menyelesaikan di kayu salib. Dia mati dan bangkit. Dosa sudah selesai, kutuk selesai. Dan bagi orang yang percaya, Anda sekarang hidup dari apa yang Yesus sudah selesaikan. Kita bukan orang yang dari dunia ini sekarang. Adam pertama itu daging. Sekarang Yesus yang sudah bangkit dari antara mati, dikatakan di 1 Korintus 15 bahwa Yesus adalah roh yang menghidupkan. Kita umat Tuhan bukan lagi Adam daging, tapi kita diciptakan baru di dalam Kristus, saudara. Anda lihat ya, saya akan simpulkan dulu. Ada kata-kata yang sungguh luar biasa, saudara. Di 2 Korintus 6 ayat 16, saya akan bacakan dengan cepat. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Waktu kita ngomong cari pasangan ya, saudara. Jangan cari pasangan yang tidak seiman. Saya juga ingin nyampein di sini karena di sini banyak anak muda. Jangan cari pasangan yang tidak seiman. Lalu di ayat 16 katakan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Tuhan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di ayat 16 ini yang saya ingin garis bawahi bahwa ketika kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap, sekarang pindah dalam kerajaan Allah, bahwa kita sekarang adalah apa? Tuhan berkata, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi tadi di Kejadian 17 juga dikatakan, ketika nanti keturunanmu aku berikan tanah dan aku akan menjadi Allah mereka. Di kitab perjanjian baru juga diulang lagi bahwa Tuhan ingin mereka dia menjadi Allah buat kita. Anda lihat, tangkap gak sih? Maaf ya saudara, pagi ini mungkin bikin Anda aduh gila susah banget. Tapi kalau Anda nangkep ini saudara, Anda akan lihat sesuatu. Karena hubungannya dengan God rest. Pola di dalam perjanjian lama, Allah ingin menjadi Allah mereka. Dia ingin menjadi Allah dari keturunan Abraham. Dia ingin menjadi Allah dari bangsa Israel. Ketika di dalam menjadi anak Tuhan, Tuhan tetap ngomong lagi, apa saudara? Bahwa Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bahkan 2 Korintus 6 ayat 18 katakan, aku akan menjadi bapakmu. Tahu gak saudara, bertanya-tanya gak sih, kenapa kalimat aku akan menjadi Allahmu itu berkali-kali Tuhan ulang loh. Di kitab Wahyu juga Allah ulang lagi. Bahwa aku menjadi Allah mereka. Jujur li saudara. Jujur li, karena saya orang milenial. Kata-kata Allah ngomong bahwa aku akan menjadi Allah mereka. Aku lagi merenungkan ini tiba-tiba klak. Apa ya artinya ketika Allah menjadi Allah kita? Anda pernah pikirin gak? Apa tuh artinya Allah menjadi Allah kita? Tahu saudara, mau tahu jawabannya gak? Mau? Mau gak beneran nih? Oke, kayaknya kurang semangat. Mau saudara? Oke.
Apa artinya aku akan menjadi Allah mereka? Saya baca, saya cari itu concordance, saya cari itu komentari dan segala macam. Akhirnya saya ambil kesimpulan ini, saudara. Ketika Allah berkata bahwa dia menjadi Allah kita. Ada salah satu, ini tuliskan seperti ini. Kebijaksanaannya akan menjadi milik mereka. Allah membimbing dan menasehati mereka. Kekuatan Tuhan menjadi milik mereka. Allah melindungi dan mendukung mereka. Kebaikannya milik mereka. Waduh, gila gak tuh? Untuk menyediakan dan menghibur mereka. Jadi dengan kata lain, kalau Allah menjadi Allahmu dan Allahku, bahwa semua apa yang ada pada Allah menjadi milikmu. Aduh, kayaknya kurang seru deh, saudara. Ketika Allah menjadi Allah kita, bahwa segala sesuatu yang ada pada Allah itu menjadi milik kita. Dan saya yakin ketika Anda nangkap ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau bukan hanya bertahan, engkau bukan hanya bisa menderita. Tapi lewat penderitaan itu Tuhan ingin mengajarkan, you have me. Engkau memiliki aku. Apa yang kamu butuhkan? Hikmat. Just ask me. Apa yang Allah punya? Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, emas, perak, dia punya, saudara. Itu menjadi penyediaan kita. Makanya orang yang mencintai uang itu akan jatuh. Kenapa? Karena engkau tidak mengingini dia yang adalah sumber segalanya. Tapi yang kau ingini adalah semua barang yang gak ada gunanya buat Tuhan. Ketika itu pandemi, banyak itu orang yang jadi tiba-tiba gak ada hartanya. Kenapa? Tiba-tiba mereka jadi miskin. Tapi kalau Allah menjadi Allah kita, sekalipun itu harta pergi, tapi Tuhan akan kembalikan. Karena dia adalah Allah pemilik langit dan bumi. Wah, saudara. Jadi kita lihat, saudara, apa sih sebenarnya God rest itu? Aduh, ini yang ditunggu-tunggu ya, lama banget Priscilla, gitu kan, saudara, gak apa-apa, kita bercanda. Oke, coba kita lihat definition of God rest, ya. Jadi setelah dari tadi Allah menjanjikan kepada Adam, lalu menjanjikan kepada Israel, dan dibilang hari ini pun masih ada tempat perhentian. Apa maksudnya? Oke, saya akan bacakan slide itu. Yaitu adalah berarti, what is God rest? Yaitu suatu keadaan atau tempat di mana Allah yang memerintah dan mengatur ciptaannya dengan merdeka, bahwa orang yang diatur oleh Tuhan itu hidup dalam kemerdekaan, saudara. Bebas dari kekacauan dan ketidakteraturan akibat dosa dan pemberontakan. Dengan kata lain, bahwa kalau hari ini kita terjemahkan, tadi dibilang Kolose 1 ayat 13 katakan apa? Kita dipindahkan dalam kerajaan anak yang kekasih. God rest is the kingdom of God. Saya ingin saudara perhatikan ini. Kalau kita menerima firman Tuhan yang hanya menghibur tanpa Anda mengerti why God give pembelaan. Kita semua hanya mendapat yang cuma ngerti ya saudara, ada pohon atasnya kok kuning-kuning nih. Kena matahari jadi daunnya pada kuning. Lalu kita mau apa? Wah, potong aja atasnya. Potong tuh batangnya. Padahal yang rusak akarnya. Anda ngerti saudara? Lalu dia akan keluar lagi itu daun-daun segala dengan yang sama. Kenapa? Karena akarnya tetap rusak. Kalau kita mencari firman yang hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang sementara itu, saudara, engkau akan terus hidup seperti tadi. Potong dikit, muncul lagi yang jelek. Potong lagi, muncul lagi. Kenapa? Karena kita tidak pernah menuntaskan cabut itu sampai ke akar-akarnya.
Saya harap hari ini dengan pengajaran God Rest ini Anda boleh mengerti. Ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda mengalami badai, ketika kita menghadapi dunia ini, ingat satu, bahwa Anda sekarang telah dipindahkan dari kerajaan dunia ini sekarang masuk di dalam kerajaan Allah. Di tempat perhentiannya Allah, di mana Allah yang memerintah dan Dia mau mengatur kehidupan kita. Makanya tidak ada lagi kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Matius 7 katakan, ayat yang ke-21 sampai 23, itu ayat yang paling kan orang Kristen paling cuma takut sebentar ya. Banyak orang akan mengaku nanti, katakan Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Tuhan, aku melakukan mujizat loh, aku khotbah loh, aku melayani loh. Tuhan bilang, no, engkau enyah dari hadapanku karena engkau pembuat kejahatan. Kenapa saudara? Karena tetap aja kita gak mau masuk di dalam tempat perhentiannya Tuhan. Banyak orang yang cuma mengaku-ngaku. Saudara boleh catat ini. Ketika Anda cuma hanya mengaku, saya hanya mengaku-mengaku. Tapi kita tidak pernah ada kehidupan yang sesuai dengan pengakuan kita. Tuhan bilang, I don't know you. Karena kita akan seperti Adam dan Israel, tetap hidup di dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Amin, saudara. Jadi Anda udah nangkep ya, jadi God Rest itu adalah pemberian dari Tuhan karena di dalam Kristus Yesus. Karena semua melalui Kristus. Nangkep sekali lagi, Adam hidup dari pekerjaan Allah yang sudah selesai secara fisik. Sekarang dipindahkan kita oleh pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai. Kita hidup di dalam tanah perjanjian Allah, yaitu kerajaan Allah yang jauh lebih baik dari tanah Kanaan. Pasti kalau orang logika bilang gini nih, mana Bu? Hidup saya begitu-begitu dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Oke, kita belajarin berikutnya. Sekarang musuhnya, untuk tadi udah disediain. Yesus sudah selesai, sudah berikan semuanya. Dia berikan legasinya dia. Dan dia mau kita hidup dari apa yang dia sudah selesaikan. Dia mau hidup kita berkelimpahan di muka bumi ini. Supaya dunia bisa melihat siapa sih Kristus yang lu sembah. Siapa Yesus yang kita sembah. Dunia lagi nungguin kita loh saudara. Anak-anak Allah dinyatakan di dunia ini, di muka bumi ini. Coba kita lihat. Saya akan move. Enemy of entering God rest. Jadi kita untuk masuk ke dalam, tinggal terus di dalam perhentiannya Tuhan. Adalah apa saudara musuhnya? Kalau Anda lihat di dalam, saya akan pakai ayat ini, move. Ya ini, Ibrani 3 ayat 18 sampai 19. Dan siapakah yang telah ia sumpahi? Nah dia sumpahi ya. Disumpahin lu, kesel. Bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya. Bukankah mereka yang apa? Saudara coba kencang. Ngomong apa? Tidak taat. Terus apa lagi? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk, diulang lagi sama ayat ini. Karena ketidakpercayaan mereka. Kenapa kita tidak bisa terus stay di dalam God's rest, saudara? Dijawab di ayat ini apa? Ketidakpercayaan. Kalau kita hari ini saudara ada masalah, ada problem. Akhirnya kita marah sama Tuhan. Kita ngomel-ngomel sama Tuhan. You know and you know. Kita lagi kejebak ini. Berarti kita gak bisa lihat bahwa Allah itu lebih besar dari diri kita. Allah itu lebih besar dari masalah. Dan sekarang aku ini tinggal bersama dengan dia di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yang semuanya sudah dibayar Yesus. Yang karena dosa kita tidak bisa nikmatin, hari ini kita bisa nikmatin.
Ketidakpercayaan ini bahaya saudara. Matius 7 sekali lagi Anda catat itu, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kenapa kita ngaku-ngaku Tuhan tapi Tuhan bilang kamu pembuat kejahatan? Kalau Anda nanti baca di dalam Ibrani 3 itu dikatakan karena hati yang jahat. Hati yang jahat adalah hati yang tidak percaya. Jadi ini Allah gak mau sekali saudara. Kita ini yang cuma ngaku-ngaku dan kita gak percaya dengan Tuhan saudara. Coba kita move ke quote-nya. Kenapa sih Tuhan benci banget gitu loh sama ketidakpercayaan? Kita baca sama-sama. 2, 3. Allah membenci ketidakpercayaan karena menghalangi dia melakukan apa saudara? Kebaikannya. Allah itu baik banget saudara. Allah itu pemilik segala sesuatu, sama seorang bapak. Kalau bapak memiliki sesuatu, anaknya mau apa juga kita kasih kan, betul gak saudara? Walaupun kita mendidik mereka sampai mereka siap menerima apa yang kita punya saudara. Jadi Allah benci banget dengan ketidakpercayaan karena menghalangi dia melakukan kebaikannya. Kalau hari ini Anda belum terima kebaikannya, Anda merasa hidup hari ini baik, besok jelek, hari ini baik, besok enggak, saudara. Cek, jangan-jangan kita kejebak dengan ketidakpercayaan. Salah satu tanda orang percaya, dia pasti akan berdoa. Dia pasti akan baca firman-Nya. Kalau sampai hari ini saudara, Anda masih tidak menyukai firman Tuhan. Jangan harapkan lebih. Karena kita pasti akan keseret ketidakpercayaan ini dengan dunia ini saudara. Matius 24 katakan akan banyak orang yang murtad saudara. Janganlah Anda dan saya terhitung dengan kelompok yang akan masuk ke sana saudara. Karena segala sesuatu sekarang pilihan kita. Sekarang Tuhan bilang aku udah siapin kok. Di dalam Kristus aku sudah menyediakan God rest di sini. I will protect you. I will give everything you need. I will become your wisdom. Apa yang kurang kata Tuhan kalau Anda ada di kerajaan Allah? Ini waktu-waktu ini waktu yang krusial saudara. Jangan main-main lagi. Karena kita udah lihat, udah dikasih lihat dengan adanya pandemi. Ya seluruh dunia ini sudah mengalami penderitaan yang sama. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia saudara. Jangan kita menjadi gadis yang bodoh. Ketidakpercayaan ini benar-benar Allah benci. Makanya kenapa Anda baca nanti Ibrani 3-4 dia bilang aku sumpahi kamu gak masuk. Kenapa? Dia gregetan banget karena kamu kok gak percaya. 40 tahun dia bilang berjalan sama bangsa Israel. Setiap hari mereka makanan disediakan. Badan mereka gak sakit. Ada tiang awan, ada tiang api. Ketika mereka bosan dengan mana mereka berseru Tuhan kirimin burung puyuh. Hari ini pun sama saudara. Ketika Anda berdoa, Anda kurang apa? Tiba-tiba Tuhan jawab. Besok ngapain? Ada masalah apa lagi? Anda doa, Tuhan jawab. Besok ada apa lagi? Tuhan jawab. Hari ini ada masalah besar. Tuhan kamu di mana? That is the same with Israel. Kita jangan baca kitab Keluaran, kita baca kitab Perjanjian Lama kita menghina Israel. Memang tegar tengkuk bangsa Israel. Check ourselves. Karena itu Tuhan bilang ketika dia kasih Perjanjian Lama supaya kita belajar. Jangan sampai kita masuk ke situ. This is benar-benar saudara, please ambil keputusan.
ambil keputusan hari ini. Ketika dikatakan aku akan menjadi Allah mereka. Artinya Tuhan mengingini semuanya yang lain kamu bisa pergi. Tapi jangan ambil Allahku. Karena Allah itulah menjadi milik kepunyaanku. Allah itu menjadi milik pusakaku. Yang kau tidak bisa curi. Kau tidak bisa curi Allahku. Itu yang Tuhan mau, saudara. God rest sampai hari ini masih ada, saudara. Di mana? Di dalam Kristus. Matius 12 ayat 8 katakan, Kristus adalah sabat kita, tempat peristirahatan kita. Tapi Anda gak akan bisa masuk ke dalam apa yang Allah katakan tempat perhentiannya kalau tetap tidak percaya. Biar hari ini Roh Kudus membukakan. Bukan berarti apa, saudara? Karena warning yang Tuhan berikan, itu karena Dia mengasihi kita. Dia gak mau kehilangan kita. Kenapa dari kita perjanjian lama sampai sekarang Dia tetap bilang ada tempat perhentian. Because I want to be with you. Dan di tempat perhentian ini gak akan berhenti sampai nanti kita ketemu Dia di surga. Kita ada bersama dengan Dia selama-lamanya. Makanya tempat perjanjian yang Tuhan janjikan hari ini itu berlaku kekal. Saya akan akhiri dengan Ibrani 4 ayat 11. Give diligence to enter God's rest. Saya akan bacakan, saudara. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Sekarang saya bacakan, karena itu baiklah kita berusaha. Banyak orang bilang, karena kita Tuhan sudah berikan semuanya dong, kita kan gak perlu berusaha lagi. Yes, benar, Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Yesus katakan it's finished, I already bought. Aku sudah beli segalanya buat kamu, untuk kamu masuk di sini dan hidupi dari apa yang aku beli. Dan dikatakan, apa saudara? Kita harus berusaha untuk masuk. Tahu kata ini saudara, berusaha itu bukan berusaha kita kerjain lagi. Karena dikatakan kalau orang yang udah masuk God rest setelah selesai dari pekerjaannya sendiri. Katakan amin. Amin kan saudara? Adam gak ngerjain apa-apa, Adam sudah disediakan. Tapi dia harus mengusahakan taman yang Tuhan berikan. Di sini juga sama saudara. Ketika Yesus sudah selesaikan, kita disuruh berusaha untuk masuk. Artinya apa? Kita harus bersemangat, kita harus rajin mengerjakan apa yang Yesus sudah kerjakan. Jika Allah bilang gini, Efesus 1 ayat katakan gini. Di alam surgawi kamu sudah diberkati. Percaya gak? Percaya gak? Anda udah diberkati? Saudara, saya mau tanya sekali lagi, apakah Anda percaya bahwa Anda telah diberkati? Nggak banyak. Jangan sampai kena tadi ketidakpercayaan, Allah sebel. Ibrani 11 ayat 6 apa? Allah tidak berkenan kalau kita nggak memiliki iman. Gimana kita bisa tahu kalau kita nggak suka firman? Ya dikatakan gitu saudara, kita harus berusaha, semangat, rajin untuk mengerjakan keselamatan kita saudara. Masuk ke dalam apa yang Tuhan Yesus sudah bayar saudara. Filipi 2 ayat 12-13, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena ayat 13 katakan Dia sudah memberikan rohnya. Seluruh apa yang Dia punya ditaruh di dalam kita lewat rohnya.
Jadi kalau nanti besok Anda ketemu sama Tuhan Yesus katakan, kamu udah kerjain apa aja nak? Oh nggak tahu Tuhan. Oh saya nggak tahu. Oh iya nak, lupa ya, ada Alkitab ya. Aku udah utus loh orang nulis Alkitab. 1500 tahun loh ditulis Alkitab kita saudara. 1500 tahun ditulis oleh berbagai penulis. Akhirnya Tuhan pakai dikanonisasi, dijadikan satu buku di mana orang perjanjian lama nggak pun nikmatin, gereja awal juga nggak nikmatin, sekarang gereja akhir tahun nikmatin tulisan-tulisan yang Tuhan punya, saudara. Saat nanti Tuhan bilang, aku nggak tahu Tuhan. Wow. Nanti dia juga bilang gini juga, aku kan udah kasih rohku di dalam kamu. Makanya Matius 5 dikatakan oleh Tuhan. Kitab Taurat bilang jangan membunuh. Tapi aku berkata hidup di dalam Yesus itu lebih dalam daripada cuma kitab hukum Taurat perjanjian lama tadi saudara. Orang perjanjian baru itu lebih dalam saudara. Dia katakan apa? Kalau kamu membenci saudaramu aja, kamu sudah membunuh. Hukum Taurat katakan jangan berzina. Tapi Yesus katakan, kamu ngelihat perempuan, lalu di otak kita udah nakal. Wah gua giniin, gua gituin, gituin. Anda sudah berzina. Biar hari ini ya mungkin Anda mendengar, ini khotbah galak banget gitu ya. Gak apa-apa saudara. Aku lebih baik, yang penting Anda nangkep hari ini. Dan terjadi transformasi dalam hati kita. Dia bukan lihat kegerakan di luar Anda. Aktivitas kita secara fisik doang. No, hari ini Tuhan melihat what is inside your heart. Apa yang ada di hati kita. Apa motif, apa yang menggerakkan kita. Bisa aja kita berdoa, tapi sebenarnya hatinya gak percaya. Hati-hati dengan ketidakpercayaan. Amin saudara. Saya ingin Anda benar-benar menangkap. Kita itu sudah dipindahkan. Bukan hanya dari kerajaan dunia. Tapi benar-benar di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di kerajaan Allah ini saudara sekarang ini. Yesus sudah memberikan segala kepenuhan Allah. Katakan amin. Sekali lagi dia akan menjadi hikmat buat Anda. Dia akan menjadi kuasa yang dahsyat. Dia akan memberikan yang dicari oleh dunia ketika kita terhubung dengan dia. Kita mencari kebenarannya. Justru ditambah-tambahkan orang dunia cari. Justru kita ditambah-tambahkan. Di kerajaan ini saudara, di kerajaan Allah. Tadi saya ngomong sama Halim. Halim berkata tentang bisnisnya. Lim sekarang rubah pola pikirnya. Ketika Anda dikasih panggilan oleh Tuhan untuk ada di dalam dunia bisnis, pikirkanlah bahwa engkau bukan hanya jadi kaya. Kaya udah pasti. Tapi pikirkanlah apa yang kerajaan Allah bisa kerjakan melalui apa yang Tuhan berikan pada kita. Gimana kalau Anda ekspansi bisnis Anda? Bukan untuk kaya, untuk kita bisa memperkerjakan banyak orang. Amin saudara. Tapi kebanyakan kita ekspansi. Wah gue pengen menguasai dunia ini karena apa? Gue mau kekayaannya semua ke gue. Itu Anda orang tidak percaya. Kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah, fokus kita adalah Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Manifestasinya gimana? Kalau kita hamba Tuhan. Saya udah berdoa, Tuhan aku terus mau spesifik di dalam apa yang aku doakan. Ketika aku berdoa, aku tahu aku harus ada berobosan sesuatu. Setiap kita dipanggil saudara, di dalam panggilan ilahi kita masing-masing. Di dalam kerajaan Allah ini, di tempat perhentian kita. Bukan karena usaha kita loh, kita berhenti, kita menikmati Tuhan, kita bersekutu dengan Dia. Kita menyukai firman-Nya. Dia akan berikan ekspansi, pemikiran-pemikiran yang baru. Saya juga bilang sama teman saya, ada teman saya, dia mengerjakan craft.
Ada tahu ya usaha craft itu kan hanya orang-orang khusus yang suka craft gitu ya. Banyak kan jualannya sama bule-bule gitu. Saya bilang sama dia, Nan, kamu harus berpikir, Nan. Ketika dia lagi susah, biasa kita suka ngobrol. Kamu lihat, usaha kamu akan terus dipakai Tuhan. Karena kamu memperkaya banyak orang-orang kampung. Karena ketika usaha kamu luar biasa, dia akan memakai kerajinan orang-orang kerajinan saudara di kampung-kampung itu. Mereka punya kerjaan. Bisa lihat gak saudara? When we live in the kingdom of God, it's not for us again. No, gak ada lagi buat kita saudara. Apa yang Tuhan lihat? Dia tuh pemilik langit dan bumi loh saudara. Coba bayangin, coba Anda hari ini berimajinasi, coba mimpi yang lebih besar ketika kita ada di kerajaan ini. Bukan kita hanya bertahan ketika ada pencobaan, tapi kita menerobos. Katakan amin. Jadi sekarang ini Anda semuanya ada di dalam God rest. Katakan, aku ada di dalam God rest. Ketika bisa galau gak? Yes bisa, karena salah pandang. Tepat balik lagi udah langsung masuk ke dalam situ lagi. Ubah doa kita yang sifatnya mi. Mulai tanya saudara, God, thank you Papa. Kau sudah menjadi Allahku. Dan aku jadi milikmu. What do you want Papa? Apa yang kau mau Papa? Apa yang kau mau? Ajar aku. Perluas hati aku Papa. Aku belum bisa nangkep. Saya harap hari ini saudara Anda boleh menangkap. God rest itu bukan hanya tempat kita, wah udah dah, gue udah aman deh, dari galau-galau sekarang udah tenang. No, ada yang lebih lagi lebih. Hari ini yang saya bawa yang lebih. Anda di God rest itu, Anda mulai melihat dunia ini ladangmu. Di bisnis Anda lihat ladangmu gitu besar. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, setiap Anda yang mendengar hari ini membuka hati, Tuhan akan memperluas kapasitas hati Anda. Tuhan akan memperluas pola pikir Anda. Tuhan akan memberikan jangkauan impact Anda, jangkauan pengaruh Anda diperluas oleh Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus supaya Anda semua memiliki hati seperti anak kecil. Iman yang seperti anak kecil. Yang mudah percaya apa yang Allah katakan. Yes Lord, I want that. Aku juga berdoa supaya Anda mulai mencintai firman Tuhan. Lebih daripada buku apapun. Lebih daripada berita apapun. Engkau harus mencintai firman Tuhan. Sampai seolah-olah kalau kamu kepotong pisau yang keluar firman. Ketika Anda jatuh kamu keluar firman. Ketika Anda jatuh bangkrut kamu keluar firman. Aku berdoa supaya kita semua hidup dari supranaturalnya Allah. Karena tadi kerajaan Allah ini bukan di dunia. That is rohani. Perjanjian lama it's about physically. Tentang fisik. Tapi sekarang kita jauh lebih daripada fisik. Alam roh lebih nyata daripada dunia fisik. Tangkap ini saudara. Stop untuk hidup dari dunia yang terbatas. Hiduplah dari kerajaan Bapa kita yang tidak terbatas. Stop hidup sebagai anak-anak. Hiduplah semakin dewasa di dalam Kristus. Amin saudara. Bapak terima kasih Bapak. Aku tahu aku terbatas Tuhan. Tapi aku tahu Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau telah melepaskan firman-Mu hari ini Tuhan.
Dan setiap firman yang dilepaskan tidak akan kembali sia-sia. Akan mengerjakan sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Mari Tuhan, biarlah spirit revelation and knowledge itu bekerja Tuhan di dalam hati dan pikiran kami semua hari ini Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan ajakan-Mu Tuhan untuk hidup jauh lebih tinggi Tuhan daripada hari ini yang kami sedang lewati Tuhan. Kami mau hidup Tuhan di dalam terus kerajaan-Mu Tuhan. Kami beristirahat di dalam kerajaan-Mu. Kami bergerak dari kerajaan-Mu Tuhan. Kami bertindak dari kerajaan-Mu Tuhan. Hidup kami adalah Kristus. Hidup kami adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Dan kalau kami hidup adalah hidup untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. This adalah Tuhan harinya kami mengalami transformasi. Umat-Mu tidak akan pernah sama lagi. Dan aku berkata dalam nama Yesus saat ini, engkau yang masih terus diikat oleh masa lalumu, I speak now in Jesus name. Terlepas dalam nama Yesus, no more. Masa lalu yang menyakitkan itu sudah selesai oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan dia sudah berikan hidup yang baru, yang benar-benar baru, benar-benar baru, benar-benar baru. Haleluya. Thank you Jesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah Bapa kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasih. In the name of Jesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangannya buat Tuhan kita, haleluya. Wow, this solid food saudara. Coba ngomong kanan kirimu, makanan keras nih bro. Saudara tahu gak kalau firman Tuhan katakan kita tuh butuh makanan-makanan keras loh. Untuk kita bisa bertumbuh dewasa. Saya berharap saudara ketika pulang saudara mengalami sesuatu yang dari tadi apa yang disampaikan. Saya cuma nangkap tadi ada satu perkataan Pastor Chris bilang bahwa kita jangan suka jadi orang Kristen tuh yang pengen dengar firman tuh yang enak-enak nyenengin telinga gitu. Tapi kalau ada satu kebenaran yang men-challenge pikiran kita, that is the real truth. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Amen. Satu kali hamba Tuhan bilang bahwa kalau ada kebenaran firman Tuhan yang gak menghentak pikiranmu, that is not truth. Karena kebenaran itu justru adalah yang memerdekakan setiap kita. Kalau memerdekakan berarti ada something yang selama ini ngeblok tuh terlepas. Sesuatu yang selama ini mengunci kita terbuka. Dan saya berdoa bahwa Roh Kudus bekerja di antara kita semua, enlighten us, mewahyukan, mencerahkan kita supaya kita bisa mengerti. So dengar khotbah ini kembali nanti di YouTube, buka lagi catatan saudara, cerna kembali. Karena saya tahu bahwa orang mungkin mempunyai level pengertian yang berbeda-beda, tapi saya berdoa supaya Roh Kudus membukakan setiap saudara di level di mana saudara membutuhkan itu. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah pada pagi hari. Sekali lagi tadi. Kita datang sama Tuhan. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi kata di saat badai. Di saat badai bergelora. Ayo masuk di dalam God rest. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah.
Sekali lagi dengan sungguh-sungguh setiap kata-kata ini ucapkan hatimu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. katakan, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. panggil dia. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Panggil dia, panggil dia. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Bapa kau Raja atas atas. semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Ayo kata-kata ini sungguh dalam saudara. Ku tenang sebab kau Allah. Wow. Kita masih ada waktu berapa menit. Sembah dia sekali. Dia akan mendeklarasikan dirinya kepadamu. He reveal himself to you right now. Dia akan menyingkapkan siapa dia padamu saat ini. Ayo semua sembah Tuhan. Angkat suaramu. Come on church, let's worship in the spirit. Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan, menyingkapkan setiap kami. Oh Kau Allah kami, Kau adalah Bapa kami. Kami temukan rest kami di dalam-Mu. Kami temukan ketenangan kami di dalam-Mu Tuhan. Kita basyik kamu church, arahkan hati dan pikiran-Mu. Kita basyik Thank you Lord. Panggil dia. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi panggil dia. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab ya. Kau Allahku. We thank you for your presence.
Kami bersyukur hadirat-Mu. So once again you declare yourself as our Father. Once again you declare yourself who you are. Sekali kau menyatakan dirimu siapa engkau. Mungkin di antara kami semua Tuhan ada yang saat ini saat berada di dalam badai itu. Tapi once again kau menyatakan bahwa perhentian itu, God rest itu sudah ada tuh. We want to enter it. We want to live in it. Dan di dalam-Mu kami tenang. Di dalam-Mu kami aman. Di dalam-Mu kami teduh Tuhan. Situasi di luar mungkin bergoncang, tapi di dalam-Mu kami aman. Di dalam-Mu kami tenang. Roh Kudus ajari setiap kami bahwa God rest itu selalu tersedia buat kami. Ajari kami untuk dengan cepat men-switch pikiran kami Tuhan. Bahwa ketenangan itu hanya ada di dalam-Mu. Kami gak mau cari di tempat yang lain. Kami yang mau cari hanya di dalam-Mu. We thank you so much for your love. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu untuk setiap kami, jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap pesan-Mu buat setiap kami pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pastor Priest yang telah menyampaikan pesan-Mu. Hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hatinya. Terima kasih Tuhan juga untuk Pastor Hendra. Tuhan urapi mereka berdua, Tuhan pakai lebih lagi. Mereka boleh membawa the dimension of the kingdom dimanapun Tuhan pakai mereka. Tuhan bawa mereka untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Pak. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu, memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, pernikahan mereka, bisnis mereka, sekolah, kuliah Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Kesehatan fisik, bahkan kesehatan mental dan jiwa mereka. I know we are blessed Lord, karena kami ada di dalam Engkau. Berkat keuangan itu Tuhan berkati. Jika ada nyata kami yang membutuhkan breakthrough di dalam hal apapun, hubungan, pekerjaan, keuangan, I speak breakthrough in Jesus name. Jika saudara membutuhkan breakthrough dalam kesehatan, I speak breakthrough in Jesus name. There's healing right now. Sedang bekerja saat ini dalam tubuhmu, dalam jiwamu, pada saat kau mendengar suara kebenaran Tuhan. In Jesus name. Terima kasih untuk gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan pakai kami. Kami juga berdoa untuk Indonesia. We speak blessing, we speak peace, shalom untuk Indonesia, untuk Balikpapan Tuhan. We speak blessing over this city. Kami boleh ibadah dengan baik dan tenang. Itu anugerah Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami berdoa juga untuk Natal kami pada tanggal 11 Desember. Kami berdoa ini bukan sekedar perayaan, tapi ada Tuhan bekerja, ada transformasi dari kehidupan orang-orang yang hadir. We pray Lord in Jesus name. Kalau Tuhan dorong kami untuk invite orang-orang ke berdoa, Roh Kudus bekerja. Sehingga mereka datang bukan hanya melihat sebuah event atau celebration, tapi mereka berjumpa. Mereka lahir, Tuhan lahir dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa dan melalui Putra kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama, dan saya katakan amin. God bless you, happy Sunday semuanya.